Oke, Matius 17 ayat 14 sampai 21. Saya bacakan Bapak Ibu, Saudara, mungkin Bapak Ibu kalau ada Alkitabnya bisa lihat juga sambil baca, baik secara di Android, di iPhone atau di di tabletnya. Ya, saya bacakan judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Itu judul perikopnya Bapak Ibu ya. Ayat 14, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus kepada mereka maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Dalam jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Nah, saya beri judul sharing saya pada pagi hari ini, pada malam hari ini, adalah mengenai iman yang bertumbuh, Bapak Ibu. Nah, iman yang bertumbuh, the faith that grows. Mengapa saya mengambil sharing firman ini, Bapak Ibu? Kita masih juga dalam pembahasan oleh Gembala Senior mengenai seri Tuhan dan mujizat-mujizatnya, begitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat dalam perikop ini, saya mau ajak saudara-saudara kita lihat tadi dalam dalam ayat yang 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Iman yang tidak bertumbuh itu seringkali dasar adalah karena kita kurang percaya, saudara. Loh Pak, saya sudah menjadi seorang Kristen lama, saya percaya akan Yesus Kristus, gitu kan? Saya percaya dari kecil, saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh percaya? Inilah yang menjadi masalah dan inilah yang menjadi problem dalam kekristenan kita akhir-akhir ini. Banyak orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ketika dihadapkan pada suatu masalah, mereka akhirnya khawatir, mereka akhirnya takut, mereka akhirnya larut dalam masalah tersebut. Sehingga mereka akhirnya lupa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, saudara saya bawa ayat dalam satu ayat lagi ya. Yakobus, kita lihat dalam Yakobus 2 ya, ayat 19. Yakobus 2 ayat 19, di sini disebutkan bilang, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Nah, ini berkata ya, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Baik nggak? Baik, saudara. Banyak orang percaya Yesus adalah Allah satu-satunya. Baik nggak? Baik. Tetapi lihat lanjutannya di sini. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Tetapi nggak cukup, saudara, kalau kita itu hanya mempunyai iman yang percaya. Kita harus sungguh-sungguh percaya. Karena setan juga percaya akan adanya Tuhan, saudara. Nah, lanjut ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah, berarti saudara, ciri yang pertama sekarang gitu kan, yang harus kita lihat di sini adalah iman yang kurang percaya itu seperti apa? Iman yang nggak ada perbuatannya, saudara. Poin pertama kita lihat, gitu kan. Nah, iman
yang bagaimana sih tadi disebut, mengapa kita bisa disebut orang Kristen itu kurang percaya? Karena kita tidak ada perbuatan, saudara. Iman seseorang diuji ketika dia sedang ada di bawah atau dia sedang ada di atas. Tadi saya menyampaikan mengenai ilustrasi ketika kita mungkin sedang dalam kesulitan, saudara. Banyak orang yang memang, saudara, kesulitan itu bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Tetapi jangan salah, bukan hanya kesulitan, kesenangan hidup pun bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Ya. Nah, saya melihat, saudara, kebetulan kalau di Indonesia kita itu punya misi gitu kan, karena salah pilar gereja kita, gereja base itu kita punya 5 pilar, saudara ya. Back to Jesus teaching, kembali kepada pengajaran Yesus, gitu ya. Mega project karakter Kristus. Yang ketiga adalah misi, keempat pemuritan, dan kelima diakonia, gitu kan. Nah, dalam salah satu pilar ini memang saat ketika pendirian gereja itu kita banyak sampai sekarang pun kita itu memang tujuannya misi, saudara. Dan pada saat misi ini, gembala senior memang mendapatkan visi. Visinya itu adalah datang ke NTT, ke pedalaman. Saya lihat ke pedalaman di sana gitu kan. Saya melihat waktu pertama kali saya ikut misi, mungkin sekitar 8 tahun yang lalu, saudara ya. Pertama kali pergi ke sana, saya kadang melihat situasinya cukup miris, begitu ya. Orang-orang itu untuk ke gereja itu mereka, saya pikir kok nggak sopan ya, mereka pakai sendal ke gereja. Ternyata mereka sehari-hari itu justru mereka itu nggak pakai sendal sama sekali, saudara. Berarti sendal-sendal mereka yang jelek-jelek itu sudah sebenarnya yang terbaik yang mereka bisa bawa. Akhirnya dari situ saya ngeliat, wah kasihan juga ini jalan berkilo-kilometer melewati gunung gitu ya. Saya aja jalan pakai sepatu di sana, saudara, capeknya luar biasa gitu lah. Ini mereka mau semangat gitu kan. Nah, tetapi ada kontras yang lain juga saya lihat di situ. Saya melihat pada saat itu dalam beberapa tahun kemudian banyak akhirnya rumah-rumah warga, saudara, di sana akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Mengapa mereka meninggalkan Yesus? Karena mereka merasa hidup mereka sulit. Hidup mereka sulit, ada orang yang menawarkan bantuan. Syaratnya adalah untuk meninggalkan Yesus. Akhirnya mereka meninggalkan Yesus di situ, saudara. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat, saudara, dalam hidup kita pun nggak tanpa sadar, kadang kita bisa melihat, oh, Pak, kok bisa ya? Dengan dengan Indomie aja kadang kita orang-orang tersebut bisa meninggalkan, saudara. Karena mereka benar-benar kayak kelaparan, dan kita kadang sebagai orang Kristen kita tidak mau membantu mereka, saudara. Gitu ya. Tetapi yang sering kali saya takjub adalah orang-orang karena ketakutannya juga yang di kota-kota, saudara, banyak meninggalkan Yesus juga. Mereka berpikir bahwa ketika doa mereka nggak dijawab, mungkin sakit tidak disembuhkan, mungkin ada masalah, mungkin ketika ikut Kristen tiba-tiba bisnisnya jadi kecil, atau mungkin mereka mengalami pandemi kena masalah, mereka mulai mundur. Sudahlah, nggak usah Tuhan-Tuhan lagi, gitu kan? Mengapa? Saya kok ikut Kristus kok, gitu kan? Ini nggak boleh, itu nggak boleh, gitu. Seolah-olah aku kayaknya saya dulu misalkan saya, maaf saudara ya, misalkan ada orang yang kerjaannya dulu penjudi, saudara. Ketika dia ikut ke Yesus, tiba-tiba dia harus meninggalkan judinya itu. Sehingga ketika dia tinggalkan nafkahnya dia pindah, dia bilang, aduh kok hidup itu susah, begitu kan. Akhirnya dia kembali lagi ke kehidupannya yang lama. Seringkali kita pun tanpa sadar seperti itu, saudara. Mungkin kita tidak ekstrim meninggalkan Yesus, tetapi kita mulai malas, Bapak Ibu. Kita mulai tidak ada waktu untuk Tuhan. Kita mulai hitung-hitungan waktu dengan Tuhan. Ya sudahlah, saya dalam seminggu yang penting saya seminggu sekali ke gereja. Nggak usah doa-doa pagi, nggak usah doa malam, nggak usah baca firman Tuhan. Tidak bisa, saudara. Sebagai orang Kristen, kita bukan hanya kita hanya datang rutinitas, tapi jalinlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan itu, jangan anggap Tuhan itu Tuhan yang mati, saudara. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Dia tahu segala kebutuhan kita, dan dia rindu untuk mempunyai hubungan dengan kita. Jangan kita hanya berpikir, Tuhan, saya doa, Tuhan diam. Tidak, saudara. Libatkanlah Tuhan dalam segala apa yang kau lakukan. Kalau engkau mungkin lagi susah, datang kepada Tuhan. Tidak usah banyak, saudara. Sekarang di zamannya sosial media, kita mungkin curhat di situ. Mungkin orang lain itu tidak bisa selalu membantu kita, Bapak Ibu. Tapi ada Tuhan yang hidup, yang siap sedia, yang selalu mendengar segala doa kita. Dan percayalah bahwa Dia mempunyai rencana yang indah, dan Tuhan akan menjawab kita pada waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita, saudara.
Ya. Nah, tadi kita berbicara orang meninggalkan Yesus karena mungkin pergumulan. Tetapi Pak, ada juga contoh orang meninggalkan Yesus karena apa? Karena ingin hidup yang lebih enak. Dia berpikir, gimana caranya Pak? Nah, ada saudara. Jadi saya juga ada teman saudara ya, mungkin ada kenalan gitu kan, temannya teman saya. Dia masuk ke sebuah perusahaan atau mungkin institusi begitu ya. Syaratnya untuk naik jabatan gimana? Ayo kamu pindah, kamu tinggalkan Yesus begitu kan. Akhirnya dia berpikir, oh iya ya, kalau saya ikut Yesus saya nggak mungkin bisa naik lah. Gitu kan. Akhirnya dia meninggalkan Yesus. Berarti seolah-olah dia menjual Yesus. Dia menjual Yesus untuk mendapatkan sesuatu yang dia anggap lebih baik di dunia ini. Dia berpikir bahwa ketika mendapatkan mungkin karir, jabatan, harta duniawi ini, itu bisa memuaskan dirinya. Bahwa itu lebih penting daripada Yesus. Wah, Yesus nggak bisa kasih apa-apa. Salah, saudara. Nah, saya mau sharing di sini, saudara. Yesus, saudara, memberikan tidak seperti yang dunia berikan. Nah, apa itu? Yaitu adalah keselamatan kekal. Nah, saya buka dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di situ disebutkan bilang bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan kekal, saudara. Karena kalau kita berpikir, saudara, kita melihat apa sih harta yang paling berharga di dunia ini, saudara? Gitu kan? Apakah mungkin jabatan kita suatu saat kita nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa di situ terus. Kekayaan kita nggak bakal bawa mati. Karena suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini, saudara. Kalau misalkan Bapak Ibu kita semua itu ibaratnya hidup selamanya, ya itu mungkin tidak penting. Tetapi kita kalau misalkan kita lihat, saudara, dulu kalau ada cerita ya, raja-raja kaisar Cina, saudara, suatu kisah itu dia itu sudah coba segala cara untuk apa? Untuk dapat hidup yang kekal. Karena sehebat apapun mereka memerintah pada zamannya, saudara, ada waktu tiba waktunya mereka itu meninggal. Dan ketika mereka sudah tahu ketika tiba waktu yang meninggal, segala sesuatu yang mereka kumpulkan itu sia-sia, saudara. Sehingga jangan sampai hidup kita sekarang diisi dengan kesia-siaan. Cari Tuhan. Pak, kalau gitu saya nggak boleh kerja. Kita boleh, saudara. Kita kerja secukupnya, begitu ya. Kita kita bisnis kita boleh, gitu ya. Tetapi jangan sampai kita dalam kesibukan kita itu kita tidak pernah mencari Tuhan, saudara. Kita meninggalkan Tuhan, apalagi seperti itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Percayalah. Gitu. Nah, itu yang pertama, saudara. Kita bahas bahwa milikilah iman, saudara. Iman iman itu harus dengan perbuatan. Jangan khawatir, saudara. Nah, yang kedua kita melihat. Tadi kita kembali lagi ke dalam Matius 17 lagi. Matius 17 ayat kembali lagi, saudara, ayat yang ke kita lihat, saudara ya. Tuhan Yesus bilang di sini, saudara ya. Nah, Tuhan Yesus di sini bilang, saudara, bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, poin kedua saya mau mau sharing adalah mengenai Tuhan mengajar kita untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa, saudara. Karena seringkali, saudara, kita itu sebagai orang Kristen, saudara, kita itu hanya berpikir bahwa kita itu doa kalau misalkan ada perlunya aja, saudara. Bener nggak? Kadang kalau misalkan kita itu ada masalah, kita baru datang ke Tuhan, saudara. Kalau kita ada pergumulan, kita baru datang ke Tuhan. Ya, termasuk saya juga, saudara ya. Jadi dulu itu saya punya konsep, saudara ya. Saya kebetulan, puji Tuhan, saya dibesarkan mungkin saya sedikit sharing, saudara. Saya dibesarkan di keluarga memang Kristen, saudara ya, waktu kecil. Tetapi dulu saya selalu punya pikiran gitu tuh, saudara ya. Saya itu datang ke Tuhan itu ketika saya ada perlunya aja. Gitu.
Saya pikir kalau misalkan dulu, misalkan kalau anak-anak saudara ya, ketika ada ujian gitu yang saya nggak bisa, saya datang ke Tuhan, Tuhan, saya mau ujian gitu kan, tolong mungkin biar saya bisa jawab soalnya gitu. Apakah itu bisa langsung jawab saudara? Nggak bisa, belum tentu gitu loh. Kita doa tiba-tiba kunci jawabannya muncul di kita, nggak juga. Tetapi seringkali kan kita sama Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Kita berpikir ketika kita ada masalah, kita datang, tiba-tiba jawabannya muncul besoknya. Kita jadi seringkali nggak sadar ya, jadikan Tuhan itu sebagai dukun kita Bapak Ibu. Seringkali kita berpikir bahwa, waduh, kalau misalnya kita datang ke Tuhan, ada masalah, tiba-tiba jreng gitu ya, ada solusi gitu. Doraemon gitu mungkin saudara. Kita lihat pintu mana saja, mungkin ada alat gitu ya, ada apapun. Enggak, saudara. Ya Tuhan itu bisa gitu loh. Tuhan itu bisa. Tetapi Tuhan itu mengajar kita bukan secara instan, saudara. Tuhan itu mengajar kita itu seperti Bapak mengajar anak-anaknya. Nah, kalau Bapak Ibu punya anak gitu kan, apakah kita akan mengajar anak kita, misalkan dia minta sesuatu langsung kita kasih gitu, saudara? Saya rasa enggak. Pasti kita kan coba akan mendidik dia. Kenapa? Karena kita tahu, kalau kita manjakan anak kita, dia akan menjadi seseorang yang tidak bisa apa-apa, saudara. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, siapa yang kukasihi, dia yang kuhajar, saudara. Bukan dihajar pukul atau mungkin babak belur, enggak, saudara. Tapi Tuhan itu ingin mengajar kita sebagai Bapa yang baik. Caranya gimana? Agar kita selalu berdoa dan berjaga-jaga. Nah, sekarang coba kita melihat pola pikir seperti ini, saudara. Daripada kita datang kepada Tuhan, saudara, sudah ada masalah begitu ya. Mengapa kita tidak datang kepada Tuhan untuk mencegah mungkin masalah? Untuk mungkin memberikan apa namanya, gimana Pak caranya? Saya kasih ilustrasi begini. Mengapa kadang kita minum vitamin, Bapak Ibu? Mengapa kita minum vitamin di era mungkin sekarang pandemi atau mungkin COVID ini? Karena kita percaya kan, ya udahlah kita minum vitamin untuk mencegah, betul ya? Kita untuk agar imun kita kuat. Mengapa kita divaksin? Padahal kita nggak sakit. Biar divaksin itu agar kita punya imun yang kuat, agar jangan sampai kita kena penyakit, Bapak Ibu. Betul ya? Mengapa kita tidak berpikir yang sama secara rohani? Mengapa kita tidak datang berpuasa atau mungkin datang kepada Tuhan berdoa untuk juga berjaga-jaga secara rohani? Agar apa? Agar kita dijauhkan dari yang jahat. Nah, Pak, apakah memang bisa langsung kalau kita ikut Tuhan tiba-tiba dijauhkan semua, kita nggak ada pergumulan? Nggak juga, saudara. Tetapi setidaknya Bapak Ibu, Tuhan akan bisa memimpin kita gitu kan, sesuai jalannya, dan itu lebih baik lagi. Nah, contoh begini, saudara. Saya kasih contoh begini. Saya pada saat itu, saya itu mau pindah kerja, saudara. Saya bingung, Bapak Ibu. Aduh, saya mau pindah kerja kemana ya, begitu kan? Nah, pada saat itu saya bisa dong, secara secara naluri, saya pada saat itu kalau di Indonesia, Bapak Ibu, ada salah satu perusahaan pariwisata lah. Jadi dia itu bekerja di bidang tiketing begitu ya. Jadi penyedia tiket online gitu kan. Nah, saya sudah ditawari di sana sebelum pandemi, Bapak Ibu, sebelum tahun 2019. Pada saat itu pandemi belum masuk Indonesia lah ya, belum parah begitu. Saya berpikiran bahwa aduh, saya udah kerja di dunia startup ini sudah 2 tahun gitu kan. Karena kalau di Indonesia Bapak Ibu 2 tahun itu sudah cukup lama gitu kalau di startup, apalagi anak muda begitu kan. Aduh, saya pindah gitu kan. Nah, tetapi di sini tiba-tiba saya berdoa, Bapak Ibu, tiba-tiba entah kenapa saya bilang sama Tuhan, kalau boleh ya, maksudnya saya pindah gitu kan, karena tawaran di sana lebih bagus dan saya juga mau cari sesuatu yang beda. Tetapi entah kenapa di situ Bapak Ibu, di luar dugaan ternyata saya sudah yakin keterima, tiba-tiba bisa nggak jadi masuk, Bapak Ibu. Nah, kemudian 6 bulan kemudian Bapak Ibu, ternyata COVID melanda Indonesia, dan pada saat itu akhirnya kenapa? Perusahaan itu terkena dampaknya, Bapak Ibu, perusahaan yang mau saya apply ini. Akhirnya itu dia banyak merumahkan karyawan. Pada saat itu saya langsung berpikir, Bapak Ibu, waduh, kalau misalkan saya pindah begitu ya, kalau misalkan saya pindah ke perusahaan itu, mungkin saya juga jadi salah satu pegawai yang dirumahkan. Karena saya anak baru gitu, Bapak Ibu. Saya anak baru, saya juga mungkin belum terlalu lama kerjaan, pasti kan yang di-cut-cutin dulu sama perusahaan, yang di PHK dulu adalah orang-orang yang relatif baru kan. Kalau orang yang lama nanti biasanya, Bapak Ibu. Nah, di situ saya baru mengerti begitu kan. Ya, kalau misalkan mungkin saya hanya berpikir melalui kehendak saya sendiri, saya pergi gitu ya.
Mungkin saya pada saat ini saya jadi jobless gitu kan, saya aduh bingung gitu kan, keluarga bagaimana. Tetapi dengan adanya itu Tuhan juga kasih hikmat saudara. Mungkin itu juga salah satu cara Tuhan juga untuk mencegah di sana. Nah, dan kalau saudara Bapak Ibu kita lihat hidup kita, sebenarnya banyak jalan hidup kita Bapak Ibu, jalan kita itu sebenarnya adalah jalan yang penuh dengan kegagalan. Tetapi Tuhan yang mengubahnya menjadi berhasil. Karena siapa yang tahu, saudara? Apakah saat ini kita tahu besok kita itu mau seperti apa? Nggak ada, saudara. Apakah kita tahu besok ekonomi gimana? Ya kadang mungkin kita bisa bisa sedikit, tapi kehidupan kita itu kita nggak ada yang tahu, Bapak Ibu. Kesehatan kita, kalau misalkan tiba-tiba malam ini ya misalkan kita tidak tahu, Bapak Ibu. Karena saya kemarin punya ada beberapa cerita teman juga begitu kan. Orangnya sehat-sehat aja, tiba-tiba dipanggil tiba-tiba dia meninggal besoknya. Kenapa? Ternyata serangan jantung. Gitu kan. Orang yang baik-baik aja, yang tadinya kelihatannya baik-baik aja, tiba-tiba meninggal. Tiba-tiba mungkin ada saya bukannya orang pesimis Bapak Ibu, saya orang yang selalu optimis gitu ya. Tapi saya melihat di sini masa depan kita itu nggak ada yang tahu, saudara. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu kita semua masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, lakukanlah sebaik-baiknya. Kalau kita masih bisa mendengar firman Tuhan, itu adalah anugerah Bapak Ibu. Karena banyak orang mendengar firman nggak bisa. Banyak orang mungkin nggak dikasih kesempatan seperti kita, Bapak Ibu. Sehingga mari semakin kita diberi kesempatan sama Tuhan, semakinlah kita berdoa dan berjaga-jaga. Agar biar Tuhan berikan hikmat, saudara. Biar hikmat Tuhan diberikan, sehingga dalam setiap apa yang kita lakukan, Bapak Ibu, saya percaya bahwa mungkin jalan kita bisa gagal, tapi Tuhan akan luputkan, dan Tuhan akan berikan keberhasilan. Amin. Nah, itu yang kedua, Bapak Ibu ya. Kita melihat tadi poinnya adalah berdoa dan berjaga-jaga. Nah, kita melihat terakhir, Bapak Ibu ya. Poin terakhir saya akan mengenai iman yang bertumbuh, Bapak Ibu. Nah, tadi kan yang pertama gitu kan, iman kita itu harus disertai dengan perbuatan, begitu kan ya. Kedua tadi kita berbicara mengenai untuk selalu berdoa dan berjaga-jaga, dan yang ketiga kita baru masuk tema ini mengenai iman yang bertumbuh, Bapak Ibu. Milikilah iman yang bertumbuh. Nah, iman yang bertumbuh ini Bapak Ibu, tadi mengapa saudara Tuhan Yesus di dalam Matius itu bilang begini. Murid-muridnya di ayat 19 bilang begini, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Tuhan Yesus bilang, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu, seorang yang memiliki iman yang bertumbuh, Bapak Ibu, tidak dilihat dari lamanya dia menjadi orang Kristen. Tidak dilihat dari seberapa banyak dia di gereja. Tetapi di sini disebutkan bilang adalah memiliki iman yang bertumbuh, apakah engkau, gitu kan? Tadi kita itu sudah juga kita itu sudah benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sama Tuhan atau belum? Apakah kita juga, saudara, seberapa sering kita juga jangan seperti murid-murid Tuhan ini, saudara. Nah, saya mau bawa pengertian begini. Murid Tuhan itu, saudara, pasti kemana-mana itu ikut Tuhan Yesus, kan? Betul ya? Kemana-mana itu kan di sini kedua belas muridnya itu selalu bersama-sama dengan dia. Mereka melihat Tuhan mengadakan mujizat, mereka melihat Tuhan itu bisa menyembuhkan, mereka melihat bahwa Tuhan itu menyembuhkan dari orang buta, membangkitkan orang mati. Tetapi itu pun Tuhan Yesus masih bilang loh, kamu itu masih kurang percaya. Waduh, saya itu kalau misalkan dengar hal ini, saudara, kadang saya berpikir Tuhan standarnya seperti apa ya? Untuk saya itu benar-benar bisa dibuat Tuhan itu kita itu bisa dibuat
dibilang bahwa iman kita itu bisa bertumbuh gitu loh. Standarnya gimana ya, saudara gitu kan? Saya ada bertanya-tanya begitu. Nah, kalau saya dalam permenungan saya, Bapak Ibu, yang saya mau share adalah begini simpelnya. Waktu kita dengan Tuhan itu lebih banyak atau lebih sedikit, Bapak Ibu? Dan yang kedua, apakah kita sudah melakukan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Loh Pak, gimana caranya itu Pak, dua hal itu? Waktu kita dengan Tuhan lebih banyak lebih sedikit, lihatnya gimana saudara? Maksudnya adalah, apakah kita itu membaca firman itu mungkin lebih sering sekarang atau dulu? Mungkin kita lebih ada doa atau tidak, kata Bapak Ibu. Karena kalau kita hanya melakukan pelayanan tanpa ada firman, itu juga salah. Kan? Jadi sekarang mari Bapak Ibu, gereja kita mempunyai program. Tiap hari untuk membantu saudara, Bapak Ibu, kita ada doa pagi dan doa malam. Mungkin kalau untuk di Amerika kebalik ya, pagi sama malam ya. Jadi mungkin doa malam di sini jadi doa pagi di sana, Bapak Ibu gitu ya. Nah, tetapi di Indonesia itu mengapa kita buat gereja ini saudara, di Gereja Base Gembala Senior itu buat ada program-program banyak sekali ini saudara, karena ini adalah saatnya untuk sebenarnya pesta rohani Bapak Ibu. Program-program itu untuk membantu kita. Mungkin kita bingung, aduh Pak, hari ini saya mungkin baca apa ya, bacaan apa, mungkin apa namanya, saya udah gini. Nah, ini ada program-program ini Bapak Ibu, ayo makanya kita ikut. Setel YouTube Gereja Base Church gitu Bapak Ibu. Ada doa pagi, doa malam kita ikutin, pembahasan firman-Nya. Nggak lama saudara, 10 menit sampai 12 menit paling lama. Kita pagi kita berdoa dulu, kita ikutin dulu gitu kan, kita setel. Kalau bisa tambah lagi mungkin perikop firman Tuhan perjanjian baru kita baca gitu kan. Malam kita lihat apa namanya, kita juga lihat setelah kita menutup hari kita ini, saudara, ambil satu dengan Tuhan. Begitu kan. Nah, jadi tiap hari Senin sampai Sabtu itu ada, saudara. Gitu. Kita selalu ada acara itu di YouTube, dan untuk pagi di Zoom biasanya itu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kita ada doa bersama, saudara. Jadi mungkin kalau misalkan Bapak Ibu, saudara mau ikut berpartisipasi juga dipersilahkan, begitu ya. Silahkan tinggal diatur jamnya yang lebih baik, yang mana bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, yang kedua, gimana tadi iman yang bertumbuh sekali lagi? Kembali ke ajaran Yesus dan lakukanlah firman Tuhan. Nah, saat ini mungkin di tengah-tengah ya pandemi ini Bapak Ibu yang mungkin belum selesai, mungkin ya kita nggak tahu ya Bapak Ibu ya ke depannya seperti apa gitu kan. Tapi jangan jemu-jemu kita itu untuk berbuat baik kepada orang. Pikirkanlah lagi sebenarnya siapa yang dalam kesempatan ini tuh yang saya bisa ikut, saya bisa ajak dia itu untuk kenal Tuhan lebih dalam lagi. Gitu. Saya punya pergumulan juga Bapak Ibu gitu kan. Saya juga masih ada saudara-saudara dari mama saya mungkin yang belum mengenal Tuhan begitu ya. Jadi di era pandemi ini kadang keluarga kita juga kita itu tetap kita tetap berbuat baiklah kepada mereka gitu kan, kita tetap kita ambil kesempatan ini begitu kan ya, mungkin apa yang bisa kita bantu bagi mereka gitu kan yang terdampak kita bantu, dan di dalam situ kita juga selalu sharing kebaikan Tuhan juga di situ Bapak Ibu, dengan harapan apa, dengan harapan agar ketika mereka melihat perbuatan kita begitu kan, mereka bisa memuliakan Bapa di surga, mereka bisa melihat oh iya ya ini adalah kekristenan gitu loh. Jadi Bapak Ibu, mari milikilah iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Lebih banyak waktu lagi dengan Tuhan. Lakukanlah mega project karakter Kristus. Lebih ketika mega project karakter Kristus ini dilakukan Bapak Ibu, saya yakin tiap hari Bapak Ibu belajar, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Pelan-pelan kita punya seri kan di Gereja Base Bapak Ibu, Senin sampai minggu gitu kan, kita udah ada 3 seri, berarti ada 21 karakter. Kita belajar yuk satu-satu gitu kan. Kita hari Sabtu ini kita belajar taat, kasih, dan berkorban gitu kan. Oh, kita belajar taat, kita belajar mengasihi, dan kita belajar berkorban misalkan begitu Bapak Ibu. Nah, saya sedikit kesaksian tentang mega project ini. Saya itu Bapak Ibu ketika pertama kali dengar mega project, saya ngelihat banyak orang itu pasang status Bapak Ibu. Misalkan hari Sabtu nih, Sabtu sama dengan taat. Nah, mungkin Bro Patrick mungkin waktu awal-awal atau mungkin sama teman-teman pernah kali ya dulu. Kalau di Jakarta dulu kita waktu masih pakai BB kali ya.
Waktu itu zaman berapa ya bro? Mungkin awal-awal kalian masih pakai apa BlackBerry gitu kan? Biasa ada status tuh saudara ya. Nah di situ itu ya kita apa namanya pasang status biar ingetin gitu. Nah ini saya ada cerita pada saat itu saya juga baru ikut-ikutan di gereja Bapak Ibu. Saya ingat pada saat itu kalau tidak salah itu berbicara mengenai Rabu itu murah hati Bapak Ibu. Ya kan? Nah, ketika itu saya ingat, saya tuh ketika sedang ke kantor begitu ya, ketika sedang ke kantor gitu kan, sorry, bukan murah hati, maaf, sabar. Pada saat itu saya belajar sabar, Bapak Ibu. Pada saat itu saya doa Tuhan, saya mau melakukan mega project hari Kamis pada saat itu, saya sabar. Gitu kan. Ajar saya Tuhan untuk sabar. Pada saat itu saya mulai sungguh-sungguh, Bapak Ibu, coba nih, tiap hari itu satu. Begitu saya keluar dari rumah, Bapak Ibu, tiba-tiba tuh kayaknya jalannya itu sudah macet, Bapak Ibu. Kayaknya seolah-olah kok tiba-tiba baru keluar dari rumah aja kok membuat kita tuh langsung nggak sabar ya di Jakarta gitu, Bapak Ibu ya. Terus begitu kita keluar itu kita naik mobil tiba-tiba ada yang nyerempet gitu kaca spion gitu Bapak Ibu. Aduh, kok kayaknya kesel gitu dari pagi-pagi Bapak Ibu gitu ya. Begitu nyampe gitu kan, begitu nyampe di kantor tiba-tiba ada pegawai staff office boy begitu Bapak Ibu ya di situ tiba-tiba dia itu kayak menumpahkan kopi atau gimana gitu di meja Bapak Ibu pada saat itu gitu ya. Ketika saya minta tolong sama dia tiba-tiba dia banyak alasan lama Bapak Ibu gitu kan. Kemudian bos saya tiba-tiba kok ada marah sama saya gitu. Dan ketika malam saya bingung, saya merenung Bapak Ibu. Kok sepanjang hari ini kok banyak hal yang membuat kita nggak sabar gitu ya. Saya bilang begitu. Tapi saya baru ingat, oh ya hari ini saya minta ke Tuhan untuk belajar sabar, saudara ya. Jadi ya saya nggak tahu apa yang mungkin Bapak Ibu saudara saat ini sedang alami. Tapi mari kita belajar karakter Kristus. Dan saya percaya ketika engkau Bapak Ibu, ketika kita semua belajar karakter Kristus pelan-pelan, hidup kita ini akan Tuhan ubah, saudara. Amin. Hidup kita ini berubah, karakter kita berubah, dan ketika karakter kita berubah, percayalah, disitulah salah satu ciri tadi iman kita bertumbuh. Dan melalui perubahan karakter, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, dalam kehidupan kita Bapak Ibu, bukan orang yang berpengetahuan tinggi yang bisa berhasil, tetapi orang yang mempunyai karakter, orang yang mempunyai etika, orang yang mempunyai mental yang bagus di dalam Tuhan. Pasti itu Tuhan akan bimbing dan Tuhan pelihara dan Tuhan akan memberikan masa depan yang terbaik bagi kita semua. Ya itu mungkin itu saja sharing saya pada malam hari ini mengenai iman yang bertumbuh, kiranya bisa memberkati kita semua pada malam hari ini. Saya doa firman dulu ya, baru nanti mungkin masuk kepada Bro Patrick ya. Kita doa firman dulu Bapak Ibu. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami bisa menjadi orang-orang Kristen Tuhan. Anak-anak-Mu memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Karena jangan sampai iman kita mati. Jangan sampai iman kita Tuhan redup dan bahkan sampai mati Tuhan. Tapi biarlah iman kami bisa semakin berkobar-kobar di dalam Tuhan. Kami bisa menjadi pelaku firman. Kami bisa melakukan firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa berakhir. Segala sesuatu ini fana. Tapi firman Tuhan yang tinggal tetap kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.